Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, saat ini industri film merupakan bagian penting Indonesia, baik bagi pekerjanya, penonton, dan juga seluruh industri kreatif. Dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya eksistensi film Indonesia untuk bangsa ini, bukan hanya bagi perekonomian, namun juga memberikan kekuatan terhadap identitas dan strategi suatu bangsa. Semakin banyak memproduksi film, maka semakin dikenalnya Indonesia, salah satunya di mata dunia. Dan banyak pihak yang memberikan kontribusi mendukung perfilman di Indonesia, salah satunya adalah BPI, Badan Perfilman Indonesia. Lalu apa saja yang dilakukan atau tugas BPI untuk mendukung perfilman di Indonesia? Kita akan berdialog bersama dengan Bapak Gunawan Pagaru selaku Ketua Umum PBI. Selamat sore semuanya pemirsa dan Baik, bahwa hari ini selamat sore ya. Ya, Pak Gunawan, dalam dunia film Indonesia ini tentu tadi sudah disampaikan ada beberapa pihak yang, mungkin banyak pihak yang mendukung produksi dari suatu film tersebut. Dan saat ini kita berbicara mengenai BPI, Pak Gunawan. Sebenarnya seberapa penting kehadiran BPI ini dan apa dampak BPI bagi perfilman di tanah air ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik. Kebetulan memang tema kongres BPI kemarin sehingga saya terpilih, diberi amanah untuk memimpin BPI adalah memang sinergi insan perfilman Indonesia. Itu tema, dan kemudian memang tentu saja kita tidak bisa berhenti hanya dengan judul atau tema itu saja tadi, tapi bagaimana sinergi insan perfilman Indonesia menjadi lebih luas lagi, tidak hanya kepada insan filmnya, tetapi termasuk kepada seluruh pengambil kebijakan yang berkaitan dengan yang terkait dengan perfilman Indonesia. Dan memang sebetulnya kalau dilihat fungsi film di undang-undang kita, dan juga itu BPI terbentuk atas amanat undang-undang, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 itu, agar peran masyarakat ini bisa lebih efektif, maka dibentuklah Badan Perfilman Indonesia, sehingga ini bisa antara insan perfilman dan pengambil kebijakan dan ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil itu, BPI akan menjadi motor untuk terjadinya sinergi itu sebetulnya. Jadi memang tugas BPI ini adalah mensinergikan seluruh insan perfilman Indonesia dan kemudian mensinergikan kepada seluruh pengambil kebijakan-kebijakan arah kemana sih film Indonesia kita, harapan kita. Nah, itu BPI yang berperan untuk merumuskan itu sesuai dengan harapan-harapan dari insan film sendiri, kemudian juga negara, keinginan-keinginan negara terhadap seperti apa harapan kita perfilman Indonesia kita. Itu sebetulnya fungsi BPI. Jadi banyak sekali yang artinya bagaimana mensinergikan semua potensi-potensi, baik seluruh stakeholders mensinergikan itu tugasnya sebetulnya. Baik, berarti harapan dari masyarakat, dari pemerintah terkait dengan bagaimana nantinya perfilman di Indonesia ini menjadi tugas yang diemban oleh BPI, begitu Pak Gunawan ya. Dan kami juga merangkul dari laman BPI, ini tugas-tugas BPI termasuk memfasilitasi pendanaan produksi sebuah film. Pak Gunawan, apakah dengan ini berarti BPI nanti akan menjadi sumber dana produksi perfilman di tanah air, Pak? Jadi BPI sendiri sebetulnya fungsi untuk pembiayaan itu lebih kepada mempertemukan sumber-sumber dana untuk produksi film, mempertemukan para kreator dan itu sudah ada beberapa program yang sebetulnya sudah dijalankan, itu lewat Kemenparekraf, ada yang namanya Akatara, itu forum di mana mempertemukan kreator dan investor gitu. Itu sebetulnya amanat daripada undang-undang perfilman, salah satunya itu adalah memfasilitasi pembiayaan gitu. Nah, salah satunya yang sudah dijalankan sudah
3 kali ya. Taman memang sempat berhenti di masa pandemi kemarin, tetapi Maret kemarin itu sudah berjalan lagi, membuat forum, pitching forum, di mana kita pertemukan para produser dan juga para pembuat film gitu. Baik, berarti di sini BPI juga bertugas menjadi penghubung antara pihak produser atau yang membuat suatu film dengan siapa yang akan mendanai film tersebut, begitu Pak Gunawan ya? Baik, betul. Lalu langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh BPI seperti mempromosikan berbagai lokasi film eksotis di tanah air agar produser luar negeri ini mau dia untuk memproduksi film di tanah air, kira-kira hal apa yang akan kita lakukan ini Pak dari BPI? Ya, ini juga sudah dilakukan oleh pengurasan sebelumnya. Sebetulnya kita sudah membentuk beberapa komisi film daerah. Karena persoalannya adalah kenapa si kenapa produser itu mau membuat film di satu daerah, itu tentu saja banyak hal yang memang perlu diperhatikan. Satu, kemudahan di dalam pelaksanaan syuting, kemudian insentif-insentif apa yang didapat oleh produser, itu yang membuat mereka, sehingga kami membentuk yang namanya Komisi Film Daerah. Dan dengan adanya Komisi Film Daerah ini, maka secara otomatis juga kita akan terus mempromosikan lokasi-lokasi syuting yang juga akan berdampak tentu saja untuk pariwisata, yang tentunya saja ini akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah gitu. Nah, ini sudah kita upayakan, ada beberapa komisi film daerah yang sudah terbentuk, itu Bandung ya, Bojonegoro, Banyuwangi, Jogja, terus Bali, itu beberapa daerah yang sudah terbentuk, dan bahkan kemarin sudah kita mendapatkan manfaatnya. Sebetulnya ada kru film dari India itu mau datang ke Indonesia untuk melakukan syuting, dan kita sudah pertemukan dengan teman-teman yang memang mengurusi Komisi Film Daerah ini. Nah, kemarin tujuannya adalah Jogja dan Bali gitu. Ya, baik Pak Gunawan, saat ini kita lihat masyarakat banyak yang tertarik untuk bekerja di dunia film ini. Lalu sejauh ini bagaimana BPI menciptakan ruang aman bagi pekerja film ini Pak? Apakah BPI akan membuat regulasi sendiri atau mungkin melakukan kerjasama dengan pemerintah terkait ini dengan Kementerian Ketenagakerjaan, mungkin itu dari segi upah atau dari jam kerja dan kode etiknya, ini gimana Pak? Nah, ini kebetulan kepengurusan sebelumnya saya adalah ketua organisasi dan jaringan, yang dimana memang mengurusi persoalan-persoalan pengembangan SDM. Nah, ini alhamdulillah kepengurusan kemarin itu kami sudah menyelesaikan. Karena kalau ruang aman itu tentu saja kita kembali kepada kemampuan daripada SDM kita dulu gitu kan. Artinya memang harus terstandar, dan itu alhamdulillah kita sudah menyusun 15 standar kompetensi, dan berangkat dari situ. Kemarin kalau di undang-undang itu memang ada beberapa di situ bahwa insan film itu hanya 13, dan sebetulnya insan film itu ada, kalau sesuai dengan yang sudah kita sepakati oleh para stakeholders kita, itu ada sebetulnya di luar itu ada sekitar 159 profesi ya, okupasi di dalam produksi film. Tetapi kemarin kami menyepakati bahwa yang di Indonesia hanya ada 99 yang kita perlukan, dan itu sudah kita tetapkan standarnya, okupasinya, skemanya semuanya, dan bahkan kemarin perjalanannya itu sudah kita gunakan. Sekarang sudah ada sekitar 1.000 lebih pekerja film yang sudah tersertifikasi. Nah, kalau sudah sampai itu, maka kita sudah kemarin juga melanjutkan bahwa bagaimana agar pekerja film ini mendapatkan perlindungan. Nah, kemarin kami sudah menyusun juga
regulasi ya bersama Kemenaker untuk menyusun agar ada peraturan menteri tentang hubungan industrial sehingga jam kerja bisa diatur, apa saja hak-hak pekerja film dan apa saja hak-hak si pemberi kerja. Itu sudah kita susun, tinggal menunggu Menteri Menaker menandatangani peraturan menteri ini. Dan kemudian hal yang lain memang ini penting sekali untuk menciptakan ruang aman. Itu Kongres DPI kemarin juga mengamanatkan agar kepengurusan sekarang membentuk Dewan Etik ya. Dan itu ada Dewan Etik, kemudian nanti kode etiknya kami akan susun karena memang ini setiap asosiasi sebetulnya DPI itu kan terdiri dari yang terregistrasi sekarang ada 62 asosiasi dari 4 unsur. Ada unsur pendidikan, unsur usaha, kemudian ada unsur kegiatan, dan ada unsur profesi. Maka persoalan kode etik tentu saja akan berkaitan dengan keempat unsur ini. Sehingga perlu BPI membuat kode etik dan kemudian membentuk Dewan Etik, karena sebetulnya di setiap asosiasi itu punya kode etik masing-masing, cuman akan menjadi masalah pada saat terjadi pelanggaran etik lintas asosiasi, maka sebetulnya memang harusnya BPI yang akan menyelesaikan masalah-masalah persoalan etik ini gitu. Baik, jadi kalau menurut Pak Gun sendiri saat ini seperti apa perkembangan perfilman di Indonesia? Apakah semakin berkembang atau mungkin bahkan sulit saat ini untuk meningkat kembali karena kemarin tertampar oleh kondisi pandemi COVID-19 ini Pak? Dan apakah kalau perfilman di Indonesia saat ini bisa menjadi penopang perekonomian melihat minat masyarakat untuk penonton film ini terbilang cukup tinggi Pak Gun? Ya, kalau melihat, nah ini kembali kepada, nah memang ini menjadi tugas BPI sekarang untuk kembali mendefinisikan fungsi film itu. Fungsi film itu kan kalau dilihat dari undang-undang, dia berfungsi sebagai alat komunikasi ya. Alat komunikasi itu ada fungsi ekonomi, ada fungsi budaya. Nah, kalau kita tadi lihat itu ukurannya kan lebih kepada ekonomi ya. Nah, kalau melihat kecenderungan daripada terakhir ini, per hari ini ada salah satu film yang cukup menggembirakan ya, penontonnya yang cukup bagus gitu, sudah diprediksi akan mencapai 10 juta nih sebetulnya. Yeah. Dan itu capaian yang cukup. Juta ya, Pak? Ya, itu prediksi kita itu mencapai 10 juta. Sebetulnya itu sudah mencapai karena per hari ini itu sudah lebih dari 6 juta. Mungkin sebentar lagi mendapat data mungkin sekitar 7 juta ya per hari ini. Dan sementara di luar itu sudah mencapai sekitar 3 juta, artinya sudah mencapai 10 juta. Itu diputar di Malaysia, Singapura, itu penontonnya sekitar 3 jutaan gitu. Nah, artinya sudah mencapai 10 juta. Ini menggembirakan dan ini memecahkan rekor sebetulnya. Sebelumnya belum pernah ada mencapai seperti itu. Gitu. Dan mudah-mudahan film-film seterusnya akan terus film-film yang lain juga mengikuti capaian-capaian itu dari sisi ekonomi, gitu kan. Nah, dari sisi budaya itu capaian-capaiannya juga terlihat. Beberapa film kita kemarin, film Indonesia mendapatkan penghargaan di luar, mendapatkan apresiasi, dan itu memang film-film yang nantinya akan menjadi alat untuk kita mempromosikan budaya-budaya kita di luar gitu. Iya, benar. Baik, tentunya kita harapkan dengan semakin berkembangnya zaman dan tingginya minat masyarakat bergabung dalam industri perfilman ini kembali bisa memperkenalkan Indonesia di mata dunia, salah satunya dengan melalui karya seni film. Baik, Pak Gunawan Pagaru selaku Ketua Dewan PBI, terima kasih Bapak telah berdialog bersama Kominfo Newsroom hari ini. Pak Gunawan tetap jaga kesehatan, salam sehat. Salam sehat, terima kasih banyak. Ya. Pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Gunawan Pagaru selaku Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia. Dan setelah jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.